Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Indrawati dan Dr. Iwan Wicaksono selaku dosen wawasan kebangsaan dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi wawasan kemipaan tentang sikap ilmiah dan pembentukan karakter. Kenalkan, saya Laila Nur Fatima dengan NIM 035 dan teman saya yang bernama Kunti Wiladati Konia dengan NIM 039. Untuk pembahasan pertama, kami akan membahas mengenai sikap ilmiah yang akan dijelaskan oleh Mbak Kunti Wiladati. Kepadanya dipersilahkan. Sikap ilmiah merupakan suatu sikap yang dikembangkan dalam pembelajaran yang meliputi sikap berani dan santun dalam berargumentasi, rasa ingin tahu yang tinggi, dan lain sebagainya. Lanjutilah. Sikap ilmiah merupakan kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Sikap ilmiah tercermin pada sikap jujur dan objektif dalam mengumpulkan fakta dan menyajikan hasil analisis fenomena-fenomena alam. Melalui cara berpikir logis dan sikap jujur serta objektif tersebut, didapat suatu hasil atau produk berupa penjelasan atau deskripsi tentang fenomena-fenomena alam beserta hukum kausalitasnya. Lanjut, Ila. Ya, sudah. Seseorang dapat dikatakan memiliki sikap ilmiah jika memiliki ciri-ciri sikap ilmiah sebagai berikut. 1. Sikap jujur. Sikap jujur sebagai suatu sikap seseorang yang dalam kesehariannya menilai suatu objek secara objektif. 2. Sikap terbuka. Secara garis besar, di dalam sikap terbuka terdapat unsur-unsur seperti luwes dan inovasi. Sikap toleran. Secara garis besar, di dalam sikap toleran terdapat unsur memahami orang lain. Sikap skeptis. Sikap skeptis merupakan sikap mencari kebenaran suatu kesimpulan. Secara garis besar, di dalam sikap skeptis terdapat unsur-unsur seperti keingintahuan dan sikap kritis. Lanjut. Ila. Ya. Lanjut. Sudah, Kon. Muncul, Kak. Sikap optimis. Sikap optimis merupakan kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistis, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit. Dalam pengertian luas, sikap optimis bermakna kemampuan melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif, sekalipun ketika berada dalam kesulitan. Sikap pemberani. Ilmu merupakan hasil usaha keras dan sifatnya personal. Ilmuwan sebagai pencari kebenaran akan berani melawan semua ketidakbenaran, penipuan, kepura-puraan, kemunafikan, dan kebatilan yang menghambat kemajuan. Begitupun proses belajar mengajar siswa sebagai peserta didik wajib memiliki sikap berani. Dalam hal ini dapat terlihat dari cara siswa mengambil suatu keputusan berdasarkan pemikiran yang logis dan mempertahankan pendapatnya dengan alasan yang rasional. Sikap kreatif. Sifat-sifat kreatif menunjukkan kepada kita arah tujuan yang
hendak dicapai seseorang dalam menumbuhkan setiap ilmiah pada dirinya. Begitu halnya dalam proses belajar mengajar. Siswa sebagai peserta didik haruslah bersifat kreatif dalam mengembangkan ilmunya. Seorang siswa yang mempunyai sikap kreatif dapat terlihat dari bagaimana cara ia menerima strategi tersendiri dalam memahami materi pelajaran dan bagaimana siswa tersebut mendesain berbagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pembentukan karakter. Pembentukan karakter dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Adapun definisi dari pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter ini bukan hanya mengajarkan mana yang baik dan mana yang salah kepada peserta didik atau kepada anak-anak, melainkan lebih cenderung kepada menanamkan perilaku atau habituation yang baik agar para siswa atau para peserta didik ini dapat menerapkan pendidikan karakter dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter dalam versi Kemendiknas sebagaimana tertuang berikut ini. Yang pertama yakni nilai religius. Religius di sini berarti ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yakni jujur, yakni sikap atau perilaku objektif atau apa adanya. Yang ketiga yakni toleransi, di mana toleransi ini berarti mau menerima segala bentuk perbedaan. Yang keempat, disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, yakni kerja keras. Kerja keras di sini berarti perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kreatif. Kreatif di sini berarti sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, mandiri. Mandiri ini merupakan sikap atau perilaku yang tidak tergantung kepada orang lain. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan rasa penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. Selanjutnya, semangat kebangsaan dan nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu. Yang selanjutnya yakni cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Selanjutnya, peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Peduli sosial, yakni perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. Yang terakhir, yakni tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, masyarakat, negara, maupun agama. Nah, dari beberapa nilai tersebut, terdapat tujuan dari pendidikan karakter, yakni diantaranya untuk meningkatkan mutu penyelenggara dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang sesuai dengan kompetensi lulusan. Sedangkan menurut Likona, ada beberapa alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan, yakni diantaranya yang pertama, pendidikan karakter merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak atau siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, pendidikan karakter untuk meningkatkan prestasi akademik.
Yang ketiga, persiapan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam. Yang keempat, berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral sosial seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja atau belajar yang rendah. Dan yang terakhir, persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Koni. Koni. Selanjutnya, sikap ilmiah dalam pembentukan karakter. Sikap ilmiah ini bisa dikembangkan ketika siswa melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau kegiatan di lapangan. Kegiatan-kegiatan ini secara langsung atau tidak akan mendidik siswa untuk melakukan proses sains atau keterampilan proses. Selama proses tersebut, siswa akan terwadahi rasa ingin tahunya dengan bertanya kepada gurunya, temannya, atau kepada diri sendiri. Sehingga akan termotivasi untuk mencari tahu sesuatu yang baru. Melalui kegiatan ini, siswa juga dituntut untuk bekerja dengan orang lain sehingga untuk melaksanakan pekerjaan bersama. Antar siswa harus kompak bekerja sama, disiplin, tanggung jawab akan tugas yang diberikan, menghormati keputusan bersama, menyampaikan pendapat dengan santun, menghormati pendapat teman yang berbeda, dan masih banyak sikap-sikap yang akan muncul selama proses pembelajaran. Sikap-sikap sebagaimana dicontohkan tersebut tidak lain adalah nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap ilmiah ini merupakan perwujudan nilai-nilai karakter yang diimplementasikan dalam pembelajaran sains. Nah, dari kedua pengertian dan ciri di atas, terlihat keterkaitan antara pendidikan karakter dengan sikap ilmiah. Keduanya menekankan pada tata nilai pribadi siswa agar menjadi manusia yang lebih baik, berfokus pada pengembangan soft skill siswa agar berhasil dalam proses belajar dan bermanfaat di masyarakat. Ciri yang sama persis dari pendidikan karakter dan sikap ilmiah adalah sama-sama mengembangkan sikap jujur, disiplin, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, kreatif, dan tanggung jawab. Sedangkan ciri yang hampir sama adalah sikap kerja keras pada pendidikan karakter hampir sama dengan sikap tidak mudah putus asa. Selain itu, sikap toleransi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, peduli sosial pada pendidikan karakter hampir sama dengan sikap tidak buruk sangka, sikap kerjasama, dan sikap mawas diri. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, saya Zulkar Fikri Kurniawan dengan NIM 070 ingin bertanya, apakah bisa dibukakan slide yang peduli lingkungan tersebut? Bentar ya, Tadi belum dijelaskan. ditetap dulu ya. Iya. Monggo. Boleh diulangi slide yang mana? Slide yang peduli lingkungan. Ya, ini kan. Apakah bisa diberikan contoh implementasi penerapan peduli lingkungan, misalkan pada anak SD itu
ngapain aja, pada anak SMP ngapain aja, seperti itu. Kontribusinya pada masyarakat. Jika memang nilai-nilai tersebut kan sudah diterapkan pada ke-13. Nah, berikan contoh implementasi dari nilai peduli lingkungan itu sendiri. Monggo. Ya baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Zulfikar. Salah satu contoh penerapan nilai pendidikan peduli lingkungan, misal pada peserta didik SD atau SMP, contohnya ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di situ kan biasanya di setiap sekolah sudah difasilitasi tempat sampah, ada sampah organik atau sampah anorganik. Di situ kan secara tidak langsung siswanya diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, seperti itu. Mungkin Kalau Mbak kontribusinya ya, silakan monggo. Apa? Kalau sekarang kan kita sebagai mahasiswa, kira-kira apa yang kita lakukan untuk menerapkan penerapan peduli lingkungan itu? Boleh diulangi? Kita kan sekarang mahasiswa. Ya. Nah, tadi kalau SD, SMP membuang sampah, apa kita mahasiswa juga seperti itu menerapkannya peduli lingkungan itu? Ya, itu juga bisa kan, tidak semuanya mahasiswa kadang kan mahasiswa aja masih itu kadang buang sampah sembarangan, belum pas benar-benar bisa buang sampah di tempatnya. Tapi ya juga bisa peduli lingkungan dalam bentuk lain ya, kayak tidak ngerusak lingkungan di sekitarnya, atau melakukan kegiatan yang bertujuan di sana tuh buat ngancurin atau ngerusak alam di sekitarnya itu. Mungkin Mbak Koni bisa nambahi. Mungkin kita juga bisa menghimbau untuk adik-adik kita atau masyarakat di sekitar kita untuk menjaga lingkungan di sekitar, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Berarti kalau begitu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan itu kurang ya? Padahal sudah diterapkan sistem ini. Apakah menurut kelompok ini sistemnya ini memang benar-benar sudah terlaksana atau masih kacau balau? Kalau menurut saya ya sistemnya ini sudah terlaksana, cuman kan ya gitu kan kadang ya kalau menurut saya masyarakat Indonesia ini ya masih gitu, kadang emang sistemnya sudah berjalan, cuman penerapannya yang kurang, kayak mereka tuh masih belum sadar diri itu buat menerapkan itu. Apa nggak bisa disusun kata-katanya dengan yang lebih kompleks? Karena tadi saya kurang paham dengan kata-kata saudara. Boleh diulangi lagi, Zulfikar, pertanyaannya? Apakah bisa jawabannya itu disusun secara rapi supaya saya dan teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh kelompok Mbaknya? Mungkin seperti ini ya. Penerapannya ini kayak peduli lingkungan itu kan sudah diterapkan di sekitar kita. Tetapi masyarakatnya itu yang belum menerapkan penerapan ini. Masih ada yang masih ada yang belum sadar diri akan membuang sampah pada tempatnya itu
belum ada gitu. Ada sebagian orang yang seperti itu. Zulfikar masih belum puas. Lihat buku atau gitu, langsung merosot. Itu bagaimana cara mencegahnya dan cara mengatasinya. Terima kasih. Bentar ya kita rundingin dulu bentar ya. Iya. Permisi, izin bertanya. Ya, Saya Arif Fikri Hermawan, NIM 057. Tadi kan katanya peduli lingkungan seperti membuang sampah. Nah, jika saat di lingkungan kampus, mahasiswa kan juga membuang sampah katanya tadi, peduli lingkungan. Apakah membuang sampah itu tidak termasuk dalam kewajiban mahasiswa tersebut menjaga kebersihan? Jika termasuk, lalu apa bedanya antara peduli lingkungan dengan kewajiban tanggung jawab? Maaf. terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Fikri tentang perbedaan tanggung jawab dan peduli lingkungan. Kalau menurut kami, membuang sampah itu lebih kepada keharusan. Kalau menurut kami, membuang sampah itu termasuk juga kepada tanggung jawab. Terus halo? Ya, bagaimana? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Maaf sebelumnya, soalnya di sini rame. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Fikri. Apakah membuang sampah pada tempatnya itu termasuk tanggung jawab? Menurut
kami membuang sampah itu ya itu termasuk kepada tanggung jawab, tapi lebih cenderung kepada kesadaran dari masyarakatnya masing-masing. Soalnya kan kalau tanggung jawab ini lebih ke pengertiannya lebih kepada sesuatu yang harus wajib dilakukan. Jadi kan kalau membuang sampah kan kadang masih banyak orang yang belum melakukan itu. Jadi perbedaannya antara sikap tanggung jawab dan peduli lingkungan ini, kalau tanggung jawab kan misal kita punya suatu tugas yang dibebankan kepada kita, itu kan harus wajib dikerjakan oleh kita, tidak boleh sampai tidak dikerjakan. Jadinya kan tanggung jawab di sini berarti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sementara membuang sampah itu kenapa kok termasuk ke peduli lingkungan? Karena kan di sana kan membuang sampah ini kan lebih kepada kesadaran masing-masing masyarakatnya untuk menjaga lingkungannya. Jadi menurut saya tanggung jawab dan peduli lingkungan ini mungkin agak sedikit berbeda. Ya begitu. Apakah masih belum puas? Halo? Lalu apakah membuang sampah tadi sebenarnya bukan kewajiban? Kalau menurut saya membuang sampah itu kewajiban, tapi hanya saja masih banyak masyarakat yang lalai, tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Kalau saya mengartikan kewajiban ya, itu ya kalau menurut saya kewajiban itu kan sesuatu yang harus dijalankan. Dan jika tidak dijalankan maka akan ya berdosa atau dikenai hukuman. Nah dari sini kan ya emang menurut saya membuang sampah itu emang harus, tapi kan kalau orang misalkan masyarakat tidak buang sampah kan dia tidak langsung dikasih hukuman. Jadi menurut saya membuang sampah itu lebih kepada kesadaran. Ya harus maksudnya itu apa? Diharuskan kepada masyarakat untuk membuang sampah, tapi itu bukan pas ya mungkin Mbak Koni bisa nambahi. Mungkin emang tergantung pendapat pribadi ya. Ya menurut saya ya itu tergantung kesadarannya dari masyarakat itu sendiri sih. Baik, terima kasih. Ya sama-sama. Permisi, saya ingin bertanya. Mohon maaf, tadi pertanyaannya kita bagaimana cara penerapan pendidikan karakter di rumah ya? Halo kita. Ya,
Bentar kita. Pertanyaan mencari di Google dan sebagainya. Kita boleh saja mencari di Google, tetapi itu hanya untuk referensi saja. Dan kita juga harus mempelajari referensi tersebut yang kita cari di Google tersebut. Bagaimana untuk Ila, apa ada sanggahan lagi? Halo? Koni? Ila, apa ada tambahan? Enggak, sudah, Kon. Bagaimana, Mbak Gita? Iya, sudah paham. Terima kasih. Ngerekod, terus ke-logout kan? Nah, terus ini... Apa bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa dengar kedua-duanya. Bagaimana kita? Sudah paham. Sudah. Mohon maaf ya jika kurang puas pertanyaannya, jawabannya. Iya. Ila, Ya. ditutup ya. Iya, Dakon. Ini aku ngerekod ulang, tapi dari pas waktu Gita. Iya, nggak apa-apa. Yang tadi udah kesimpan kan? Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies,